siswa-siswi SMA Negeri 1 Surakarta kelas 10. Selamat berjumpa lagi dengan kami Pembina Pramuka SMA Negeri 1 Surakarta. Pada pertemuan kali ini kami akan menyampaikan salah satu janji ikrar dari para pramuka, yakni yang disebut dengan Trisatya Pramuka. Kalau pada pertemuan yang lalu sudah disampaikan uraian makna dasa dharma, dasa pertama sampai dasa yang ke-10, serta tugas-tugas yang diberikan oleh kakak-kakak pembina Anda. Untuk pertemuan kali ini kami akan sampaikan tentang makna Trisatya Pramuka. Oleh karena itu, silakan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Silakan menyediakan kertas, pensil, pulpen untuk mengerjakan tugas-tugas nanti kalau ada. Dan yang lebih khusus lagi adalah siapkan perhatian Anda untuk mengikuti kegiatan ini. Oleh karena itu, kami berdoa, kami doakan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kami doakan kalian semuanya dalam keadaan tetap sabar mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Dan kami berdoa supaya COVID-19 yang sudah berlangsung kurang lebih setengah tahun ini bisa terangkat sehingga kita bisa mengadakan pertemuan kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan pramuka secara langsung. Baik, anak-anakku sekalian, selamat mengikuti. Adik-adikku semuanya, perhatikan, pada kali ini kami akan sampaikan makna Trisatya Pramuka. Makna Trisatya Pramuka ini adalah bagian daripada janji anak-anak pramuka, khususnya adalah pramuka Indonesia, di mana di dalam kegiatan pramuka, anggota pramuka ada janji yang harus ditepati. Bab ini adalah bagian daripada upaya untuk pembentukan kepribadian dari anak-anak pramuka. Trisatya adalah sebuah janji yang diikrarkan oleh para anggota pramuka. Trisatya adalah sebuah janji yang diikrarkan oleh para anggota pramuka. Nah, seperti apa isi daripada Trisatya Pramuka itu? Tri sendiri artinya adalah 3, satya, kesetiaan, sumpah, 3 sumpah, setia, ya ini. Yang mana isinya di antara lain, janji itu, 1, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh, 1, untuk menjalankan kewajiban terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila. Saya ulang, aku berjanji akan menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila. Itu janji yang pertama.
Yang kedua, menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Yang ketiga, menepati dasa dharma. Menetapi dasa dharma. Yang mana dasa dharma kemarin sudah saya sampaikan, pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan melalui 2 tahapan, dasa dharma pertama sampai yang kelima, kemudian yang kedua kalinya ke-6 sampai ke-10. Semoga kalian masih ingat, kalau itu dilaksanakan insya Allah masih ingat, ya, itu semacam itu. Lah, apa sih bedanya Trisatya dengan dasa dharma itu? Tadi sudah saya sebutkan bahwa Trisatya ini adalah suatu bentuk janji, ya, yang diikrarkan oleh para anggota pramuka, yang isinya terdiri dari 3 poin itu tadi. Adapun dasa dharma itu adalah 10 ajaran, 10 janji, ya, yang diteladani, karena memang dasa dharma itu ajarannya bagus, yang perlu diteladani oleh anggota pramuka. Jadi dengan dasa dharma, anggota pramuka akan terbentuk sikap dan watak, ya, yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta kepribadian bangsa Indonesia. Nah, Trisatya sendiri yang terdiri dari 3 poin itu nanti, kalau dijabarkan hakikatnya ada 6 hal, 6 kewajiban yang dilaksanakan terkait dengan ikrar Trisatya itu. Nah, 6 kewajiban itu apa saja? 1 diantaranya adalah kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, kewajiban terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewajiban terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, kewajiban terhadap Pancasila. Yang keempat, kewajiban terhadap sesama hidup. Kewajiban terhadap sesama hidup dan kewajiban terhadap masyarakat. Ya. Kemudian yang keenam, kewajiban untuk menjalankan dasa dharma. Menjalankan dasa dharma. Itu penjabaran daripada Trisatya. Kalau dijabarkan ternyata ada 6 kewajiban. Yaitu. Nah, dari 6 kewajiban itu seperti apa praktik dalam kehidupan sehari-hari dari Trisatya itu, maka perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, sekarang kita lihat kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya, ini. Kita lihat. Ini anak-anak pramuka muslim yang sedang kemah di tengah-tengah kesibukan mereka kemah, tetap menjalankan kewajibannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yakni menjalankan ibadah sholat. Oke, dan masih memakai baju pramuka, mereka menjalankan ibadah sholat sebagai bagian daripada taat tunduk menjalankan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tentu saja kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa tidak hanya sholat saja, masih banyak kewajiban-kewajiban yang lain, di samping harus meninggalkan barang-barang yang dilarang. Ya, ini hanya salah satu contoh seorang anggota pramuka atau anggota pramuka yang mereka itu memiliki ketaatan, menjalankan ibadah dalam rangka menjalankan kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ini yang muslim, sementara yang non-muslim mungkin mengadakan kegiatan doa bersama atau kajian bersama, ya, di ruangan
atau tempat-tempat yang sudah ditentukan. Baik anakku, adikku sekalian, itu yang pertama, kewajiban terhadap Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kewajiban terhadap NKRI. Yaitu, bagaimana caranya? Yakni dengan cara mencintai tanah air. Ya, dengan cara mencintai tanah air. Lah seperti apa bentuk-bentuk kecintaan terhadap tanah air itu? Satu diantaranya bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, itu bagian daripada cinta tanah air. Loh kok bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa? Iya, karena sila pertama dari Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau Anda menjalankan ibadah, ya, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, bagian daripada kecintaan kita terhadap tanah air kita yang berdasarkan Pancasila. Kedua, berbuat baik kepada orang lain. Itu bagian daripada cinta tanah air. Karena apa? Berbuat baik kepada orang lain bagian daripada upaya untuk meringankan, membantu, menolong orang lain, tidak mengganggu orang lain. Berarti menjaga persatuan dan kesatuan serta terwujudnya perdamaian di lingkungan Anda. Ya, itu bagian daripada cinta tanah air. Yang ketiga, bangga sebagai bangsa Indonesia. Bangga sebagai bangsa Indonesia. Lah, bentuk kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia seperti apa? Ya, ini ada 2 orang pemuda yang mereka itu menjuarai kejuaraan bulu tangkis. Mereka adalah duta-duta Indonesia. Nah, kita bagian dari bangsa Indonesia bangga memiliki putra-putra remaja terbaik yang mampu menjuarai dalam event internasional. Ya, semacam itu. Kemudian menjaga nama baik bangsa Indonesia. Menjaga nama baik bangsa Indonesia. Ya, sama itu tadi. Indonesia, atlet-atlet Indonesia yang dikirimkan ke luar negeri tidak bikin ulah, bahkan menelurkan prestasi yang menggembirakan. Ya, ini Indonesia sebagai gudangnya pemain bulu tangkis, bahkan berkali-kali menjuarai kejuaraan. Kemudian atlet-atlet Indonesia mampu mempertahankan menjadi juara. Ini bagian daripada upaya untuk menjaga nama baik Indonesia. Alangkah malunya kalau Indonesia dan setiap event bulu tangkis kalah. Thomas Cup kalah, Uber Cup kalah. Ya, ini kan menjadikan nama negara kita terpuruk dalam kancah perbulu tangkisan. 5, menggunakan hak pilih di dalam pemilu. Nah, ya, menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum. Ini bagian daripada cinta tanah air, karena pemilu bagian daripada pesta demokrasi yang diselenggarakan Indonesia. Yang keenam, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Ini maksudnya apa? Yakni hukum-hukum yang sudah ditetapkan, dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia, kita hargai, kita junjung tinggi, kita taati, kita laksanakan. Jangan menjadi manusia yang suka melanggar hukum. 7, memberikan inspirasi yang membangun untuk bangsa dan negara. Ya, memberikan inspirasi yang membangun untuk bangsa dan negara. Maksudnya apa? Inspirasi itu dorongan, ya, atau putra-putra terbaik Indonesia ini mampu menciptakan sesuatu yang berharga, yang baik untuk pembangunan Indonesia. Ya, misalkan penemu jembatan layang, penemu apa itu nanti fondasi cakar ayam, misalkan semacam itu. Ini bagian-bagian daripada tokoh-tokoh atau anak-anak bangsa kita yang mampu memberikan inspirasi untuk membangun bangsa dan negara. Kemudian yang 8 diantaranya adalah cinta tanah air itu menjaga fasilitas umum. Ya, seperti apa fasilitas umum itu? Ya, seperti terminal, stasiun kereta api, ya, kemudian pos ronda itu,
fasilitas umum yang harus dijaga. Oke. Itu di sebelah kanan ada beberapa gambar, ada anak-anak muda mengibarkan bendera merah putih sebagai kecintaan terhadap tanah air. Kemudian produk-produk batik. Kita bangga dengan produk-produk batik dan memakainya bagian daripada cinta tanah air, sebab itu produk dari tanah air kita yang namanya batik. Kemudian, ini upacara 17 Agustus, ini juga bagian daripada cinta tanah air. Lanjut. Kewajiban kita yang ketiga adalah kewajiban terhadap Pancasila. Caranya bagaimana? Yaitu dengan mengamalkan isinya. Ya ini. Jadi amalkan Pancasila itu jangan diotak-atik lagi, apalagi menggantinya dengan Trisila atau menggantinya dengan Eka Sila. Berita ini baru saja booming, yaitu orang-orang komunis yang mereka itu nanti keturunan komunis yang mereka duduk di DPR, ya wakil-wakil rakyat, mereka ingin mengganti istilah Pancasila itu dengan Trisila atau Eka Sila. Ini tindakan makar namanya, tindakan yang tidak dibenarkan. Ya, ini tidak perlu didukung. Ya, ini. Jadi mereka ini sudah kerasukan daripada ide-ide daripada komunis kalau ingin memeras Pancasila menjadi Trisila maupun Eka Sila. Ya, itu semacam itu. Baik. Nih, kewajiban kita terhadap Pancasila, generasi hebat adalah generasi yang jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Ya ini. Baik, ini jujur dan adil hanya ada bila hati kita itu bersih. Ya ini. Jujur dan adil bisa dilakukan kalau hati kita itu bersih. Kalau hati kita kotor, ya, maka jangan harapkan jujur dan adil itu nanti akan terwujud. Maksudnya kotor bagaimana? Ada pemilu, ya, entah pemilihan anggota dewan, pemilihan presiden, pemilihan gubernur, bupati. Belum sudah pesan pada KPU, ya, tolong nanti saya pokoknya dimenangkan. Berapa biaya yang dibutuhkan, uang yang diminta akan saya kasih. Ya. Belum orang itu sudah macam itu, pesan dengan ketidakjujuran. Pesan dengan ketidakadilan. Ya, itu semacam itu. Nah, kalau Indonesia masih banyak orang-orang semacam ini, maka tunggu saja kehancuran negara Indonesia, terutama adalah masalah kejujuran dan keadilan. Bila rakyat kecil bila mencuri langsung jebloskan penjara. Tapi kalau pejabat-pejabat yang mencuri korupsi dibiarkan saja, maka tunggu kehancuran akan negara Indonesia. Ya, ini. Oke. Nah, adil saat berkuasa. Ini penting karena bila seorang penguasa sudah menunjukkan, mempertontonkan sikap ketidakadilan, bila seorang penguasa sudah mempertontonkan sikap ketidakjujuran, ya, maka akan dikenang selamanya, akan dibikin sejarah bahwa pada masa rejim ini dan sebagainya, ya, telah terjadi pertunjukan yang memalukan, ya, misalkan pertunjukan yang memalukan, yaitu karena ketidakjujuran, ya, itu semacamnya, ketidakadilan dipraktekkan di negara kita, misalkan semacam itu. Ya ini bagian daripada kewajiban terhadap Pancasila. Jadi kita amalkan, kita laksanakan, ya, Pancasila itu jangan justru dikhianati dengan mengubah atau berusaha ingin menggantinya dengan Trisila atau Eka Sila. Kemudian yang keempat, kewajiban terhadap sesama hidup. Bagaimana caranya? Yaitu saling membantu kepada sesama dan berbuat baik satu sama lainnya. Ya. Lah seperti apa sikap-sikap seperti ini? Nah, ini gotong royong bersama-sama membersihkan aliran sungai, ya, yang dipenuhi, yaitu karena beberapa pohon yang roboh dan masuk sungai sehingga mengganggu aliran air.
Kalau aliran air itu nanti terganggu, maka akan tersumbat aliran air itu sehingga terjadi bencana atau banjir. Kalau terjadi bencana atau banjir, maka itu nanti akan mengganggu kepada orang lain. Maka bergotong royong bersama-sama untuk membersihkan sungai. Ya ini. Baik, ini si kaya yang cukup memberikan kepada fakir miskin, orang-orang yang berada dalam kekurangan. Mereka beri walaupun hanya 1 rupiah, 1 dolar, 1 ringgit, real, dan sebagainya. Itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang membutuhkan. Ini bagian daripada kewajiban terhadap sesama. Oke. Yang ketiga, ini adalah pantai-pantai kita yang kena abrasi. Ya, ditanami kembali dengan tanaman-tanaman pantai supaya ombak tidak menggerus daratan terus-menerus, ya, semacam itu. Kemudian yang kelima, kewajiban terhadap masyarakat. Ini, nah seperti apa kewajiban kita terhadap masyarakat? Ini bagian amalan daripada Trisatya. Satu di antara wajib menjaga keamanan lingkungan. Caranya bagaimana? Dengan cara bergiliran, ya, piket di pos ronda. Ya, ini menjaga keamanan lingkungan. Yang kedua, wajib menjaga kerukunan hidup antar sesama, antar pemeluk, antar suku, ya, beda suku, beda warna kulit, beda agama, kita harus tetap rukun. Wajib mematuhi norma hukum yang ada, ya, norma hukum yang disepakati yang ada di sekitarnya. Ini bagian daripada kewajiban masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Wajib mematuhi norma sosial yang ada. Ya, wajib mematuhi norma sosial yang ada. Seperti apa itu norma sosial yang diterapkan di masyarakat? Misalkan dilarang berkumpul, kemudian teriak-teriak bila lewat jam 9 atau 10 malam. Ya, dilarang minum minuman keras. Dilarang membawa wanita atau lain jenis yang bukan muhrimnya, ya, misalkan semacam itu. Dilarang berjudi, dilarang apa itu nanti tindak asusila dan lain-lainnya. Wajib menjaga ketertiban lingkungan. Oke, di samping keamanan juga tertib. Maksudnya tertib bagaimana? Ya, tengah malam tidak boleh teriak-teriak, tengah malam tidak boleh stretching, nabuh kendang, kemudian drum dan sebagainya dan sebagainya. Ini bagian daripada upaya untuk menjaga ketertiban. Kemudian selanjutnya wajib mematuhi peraturan lalu lintas. Ini kalau tidak ditaati, wah kacau, ada perempatan jalan semuanya tidak taat patuh pada rambu-rambu lintas, ya hancur. Ya, terjadi tabrakan dan sebagainya dan sebagainya. Terus menghormati orang lain. Nah, ini juga bagian daripada kewajiban terhadap masyarakat, tetangga kita, sekitar kita, guru kita, ya, orang yang ada di lingkungan kita. Yang kecil menghormati yang besar ya menghargai yang kecil. Oke. Kemudian menjaga kebersihan diri sendiri, kebersihan keluarga, maupun kebersihan lingkungannya. Melindungi mereka yang lemah, yang menderita, dan tersingkirkan. Ya, udah tidak punya, tua, renta, sakit, dan sebagainya. Kita sebagai anggota masyarakat peduli dengan mereka. Melindungi mereka dari ancaman orang gila atau pura-pura gila. Wah, ini yang baru berkembang sekarang ini. Banyak orang gila ditebar untuk menteror para ulama, kiai, imam masjid dan sebagainya. Melindungi mereka dari ancaman orang gila maupun pura-pura gila dan lain-lainnya. Ini kewajiban yang kelima, yaitu terhadap masyarakat. Kemudian yang keenam, kewajiban menjalankan dasa dharma. Nah, anak-anak sekalian, lu kalau begitu dasa dharma bagian daripada apa itu Trisatya, iya. Dasa dharma bagian daripada Trisatya atau janji 3 kesetiaan di dalam
Pramuka. Ya, ada mungkin sudah masih ingat itu apa itu isi daripada dasar dharma. Oke, kita tampilkan kembali, moga Anda memorinya teringatkan kembali. Ini dasar dharma 1 sampai 10. Nah, ya, ini takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, membela atau rela menolong dan tabah, rajin, terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Ya, tuh. Nah, anak-anakku semuanya, itu diantaranya penjelasan urian Trisatya Pramuka, yang kemudian dijabarkan menjadi 6 poin. Ya, kewajiban terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, terhadap Pancasila, terhadap sesama, masyarakat, dan lain-lainnya. Oke, anakku, adik-adikku semuanya, barangkali pertemuan kita pada hari ini sampai di sini dulu. Kalau nanti kurang jelas, silahkan tanya secara pribadi atau lewat WA Jabri ke Pak Imron, atau lewat saluran-saluran yang Anda sudah memilikinya, ya, supaya Anda nanti lebih jelas, lebih paham, lebih mengerti, sehingga Anda sebagai Pramuka SMA Negeri 1 Surakarta menjadi anak-anak yang unggul, berprestasi, dan memiliki kepribadian yang bisa diandalkan. Baik, adik-adikku semuanya, demikian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.